his friends. I'm so proud of his son, Jesse. Most of all, his family. A loving husband to his wife, Lucy. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua bapak-bapak yang sedang dalam perjalanan menuju daerah perbatasan Meksiko. Diberitahu kalau yang botak ini bernama John sedangkan temannya ini bernama Rojali. Tak lama kemudian mereka tiba di daerah perbatasan lalu John mampir ke sebuah pom karena kebetulan bahan bakar mobil akan habis. Namun sayang sekali si pemilik pom mengatakan kalau bensinnya sedang kosong. John bertanya apakah di sini ada pom lagi sebab ia sangat membutuhkan bensin. Si pemilik menjawab tidak ada sehingga John meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Akan tetapi orang itu malah langsung mengeluarkan pistol sambil menyuruh John pergi dan tiba-tiba ternyata John dan Rojali merupakan anggota DEA dan mereka juga datang ke sana tidak hanya berdua melainkan bersama pasukannya. Diberitahu tujuan pasukan DEA ke sana yaitu untuk menggerebek kartel yang melakukan aktivitas di dalam terowongan. Kemudian pasukan John dan Rojali mulai masuk ke dalam dengan menghabisi beberapa anggota kartel. Setelah itu pasukan DEA membuka pintu terowongan yang mana terowongan ini terhubung sampai ke Meksiko. Jadi selama ini para kartel membawa barang haram dari Meksiko ke Amerika lewat terowongan tersebut. John, Rojali, dan satu rekannya menyusuri terowongan itu sementara pasukan DEA yang lain berjaga di atas. Dalam insiden ini satu anggota kartel berhasil kabur lalu berhasil meledakkan bom yang sudah mereka pasang. Setelah ledakan tersebut, beruntung mereka bertiga masih bisa selamat dan tidak ada yang terluka. Namun selang beberapa saat, salah satu rekan John harus gugur ditembak dari jarak jauh oleh sniper musuh. John dan yang lain berusaha mencari sniper itu, namun sayang si sniper telah hilang entah kemana. Nampak John yang begitu kecewa sebab baru kali ini misinya gagal apalagi sampai ada korban. Adegan berpindah ke seorang remaja bernama Cody yang tengah ugal-ugalan di depan sekolah. Kemudian Cody menghampiri teman-temannya karena memang mereka suka berkumpul. Diketahui semua temannya ini adalah anak dari para anggota DEA dan Cody sendiri merupakan anaknya John. Kemudian beberapa dari mereka ada yang masuk ke kelas sementara Cody menghampiri murid baru yang hendak pergi ke kantin. Di sini Cody mengajaknya berkenalan dan murid baru itu bernama Teresa. Nice strike out. Thanks. Lalu ketika jam pelajaran sedang berlangsung, satu teman Cody yang bernama Jessiro dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata di ruang kepala sekolah sudah ada ibu Jessiro yang ingin memberitahu kalau ayahnya telah meninggal dalam tugas. Diketahui ayah Jessiro adalah pasukan DEA yang sebelumnya terkena tembak oleh sniper kartel. Setelah itu Jessiro memberi kabar kepada Cody dan teman-teman dekatnya perihal sang ayah yang sudah meninggal. Tampak mereka yang juga ikut terpukul karena Jessiro sudah dianggap seperti saudara mereka sendiri. Say bye to him this morning. I'm sorry, man.
Adegan berpindah ke Meksiko dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Natalie. Saat itu Natalie menghampiri para kartel yang sedang melakukan rapat sebab ternyata bos kartelnya adalah kakak kandung Natalie. Di sini si bos kartel tampak sangat marah sebab terowongan yang sudah mereka buat sekarang hancur. Lalu si bos kartel mengatakan kalau pasukan DEA tidak akan pernah tahu terowongan itu apabila di antara mereka tidak ada yang mengadu. Kemudian si bos kartel menghampiri tangan kanannya dan bertanya apakah si tangan kanan yang sudah mengadu kepada DEA. Si tangan kanan menjawab tidak karena mana mungkin ia sampai melakukan hal itu. Lalu si bos kartel menyuruh si tangan kanan untuk menghabisi pria botak yang ada di sebelahnya. Diketahui pria botak ini merupakan keponakan si tangan kanan. No me mates. 1 jam kemudian tampak si bos kartel dan Natalie adiknya sedang berbincang sambil melihat kondisi ayah mereka yang sakit. Di sini si bos kartel bertanya apakah Natalie sudah menemukan identitas dari para anggota DEA. Natalie menjawab belum sebab ia baru 2 minggu pindah ke Amerika. Ternyata Natalie ditugaskan oleh si bos kartel untuk mencari identitas dari para anggota DEA. Tujuannya yaitu supaya mereka bisa menyandra keluarga anggota DEA agar DEA tidak lagi mengusik mereka. El trabajo que estás haciendo ahí es indispensable. Di sisi lain John bertanya kepada Cody apakah dia baru pulang dari rumah Jeshiro. Cody menjawab iya sebab ia tahu betul kalau Jeshiro begitu hancur setelah tahu ayahnya meninggal. John mengerti akan hal itu karena ayah Jeshiro merupakan anggotanya dan ia juga merasa hancur. I was talking with the other parents. 38. Singkat cerita ayah Jeshiro dikebumikan dan tampak di sana ada John yang memberi penghormatan terakhir. Bukan hanya itu, di sana juga ada Cody serta teman-teman dekatnya yang tampak merasa sedih. Loving husband to his wife Lucy. We always try to follow his example. Was the best of us. Beberapa hari kemudian Cody terlihat masih terus mendekati Teresa si murid baru. Bahkan saat jam pelajaran kimia mereka berdua melakukan eksperimennya bersama. Ketika pulang sekolah Jeshiro memberitahu Cody dan teman-teman dekatnya kalau ia dan sang ibu akan pindah ke desa terpencil. Jeshiro dan sang ibu terpaksa pindah sebab uang pensiunan ayahnya ternyata begitu kecil. Bahkan untuk membayar uang sekolah dan kontrakan pun tidak bisa tercukupi. Mendengar hal itu Cody dan yang lain hanya bisa ikut bersedih. It's okay. 1 jam kemudian tampak Cody yang diantar pulang oleh ayahnya. Di sini Cody bertanya kenapa uang pensiunan DEA begitu kecil sampai Jeshiro tidak mampu membayar uang sekolah dan kontrakan. John menjawab kalau itulah resikonya menjadi abdi negara. Sore harinya terlihat John yang sedang berlatih gulat di tempat dia biasa berlatih. Sementara Cody sendiri tampak masih bersedih atas pindahnya Jeshiro. There it is. By the way. Di hari selanjutnya John mencoba mengajak Cody berjalan-jalan sebab dari kemarin ia selalu cemberut. Namun di saat yang sama Rosalie rekannya John ada menghubungi dan meminta John untuk datang ke rumah trap house. Diketahui trap house adalah sebuah istilah yang mengacu kepada tempat biasa para kartel kecil melakukan transaksi. Tapi karena tempat itu sudah aman, John pun mengajak Cody untuk datang ke sana. Yeah, that'd be cool. There it is. It's good, Cody. Hey, all right. Setibanya di sana Rosalie meminta John masuk ke dalam sambil diikuti oleh Cody. Di sini Cody dibuat terkejut sebab di dalam rumah trap house ternyata banyak sekali uang kartel yang disita oleh DEA. Setelah itu Cody dibawa ke kantor DEA dan diminta untuk menunggu di kursi. Sementara John sendiri sedang rapat dengan yang lain di dalam ruangan.
Tak lama Cody melihat foto para kartel yang menjadi target DEA dari kartel yang paling bawah hingga kartel yang paling besar. Lalu Cody diam-diam memotret dinding itu sebab Cody sudah mempunyai rencana. Let's go. Singkat cerita, Cody mengumpulkan teman-teman dekatnya untuk membahas tentang sebuah rencana yang sudah dipikirkan dari kemarin. Ternyata Cody ingin mengajak mereka untuk mengumpulkan uang yang banyak supaya Jeshiro bisa membeli rumah dan tinggal lagi di kota ini. Cody menjelaskan kalau kemarin ia sempat datang ke salah satu rumah trap house dan di sana terdapat uang yang sangat banyak. Semua uang itu disita oleh DEA dan dimasukkan ke kas negara. Sementara Cody ingin mereka merampok rumah trap house yang lain supaya bisa membantu Jeshiro. Salah satu temannya bertanya dari mana mereka tahu di mana rumah trap house yang lain. Cody menjawab kalau ia sudah mempunyai datanya yang ia ambil dari kantor DEA. Kenapa DEA tidak langsung mengepung rumah trap house yang lain? Sebab DEA harus mempunyai dulu barang bukti apabila mereka ingin melakukan pengepungan. Setelah semuanya dijelaskan, pada akhirnya teman-teman Cody setuju mengingat mereka juga sedikit mempunyai ilmu bela diri. Drug cartel? No, I want to jack a trap house owned by cartel. With the money that we steal from him, Jesse and his mom can buy a house, pay off her medical bill. Malam harinya terlihat John dan Rosalie yang sedang berada di sebuah kafe sambil menunggu informan mereka datang. Tak lama datanglah tangan kanan si bos kartel yang masuk ke kafe tersebut. Ternyata si tangan kanan sudah bekerja sama dengan DEA dan ia jugalah yang memberitahu tentang terowongan sebelumnya. Sambil berpura-pura teleponan, si tangan kanan berkata kalau bos kartel sedang mengirim adik perempuannya bernama Natalie. Entah tujuannya apa, namun yang pasti Natalie dan si bos kartel mempunyai rencana besar. Mendengar hal itu, John meminta si tangan kanan untuk memberikan data tentang Natalie. Si tangan kanan menjawab tidak punya, namun ia bisa menuliskan ciri-cirinya. Pada akhirnya si tangan kanan meminta waktu 30 menit untuk menggambar ciri-ciri Natalie. Dan ia akan datang lagi ke sini. A few days to work out witness protection. Muy amable. Gracias. 30 menit kemudian si tangan kanan pun kembali ke kafe. Namun di waktu yang sama ternyata di luar sudah ada beberapa anggota kartel yang langsung menghabisi si tangan kanan. Setelah saling berbaku tembak, pada akhirnya John berhasil menangkap satu orang kartel lalu dibawa ke kantor DEA. Di sini John bertanya kepada orang itu siapa Natalie, adiknya si bos kartel. Dengan santai dia mengatakan kalau Natalie adalah orang kejam yang siap membungkam para DEA. Ia ditugaskan untuk menemukan data keluarga para anggota DEA untuk dijadikan sandera atau bahkan dihabisi. She's digging. She's spreading money around. Di balik itu si bos kartel menghubungi Natalie yang merupakan adik perempuannya. Di sini si bos kartel tak habis pikir kalau pengkhianat di kubunya adalah tangan kanannya sendiri. Lalu si bos kartel bertanya, apakah Natalie sudah menemukan identitas keluarga DEA? Natalie menjawab belum dan ia sedang mengusahakannya. Vía libre en contra de nosotros. We cannot flinch. Quieren venganza, eso es todo. Di sisi lain, Cody dan teman-temannya sedang meminjam peralatan DEA milik John. Tentu tujuannya yaitu mendatangi rumah trap house untuk merampok uang yang ada di sana sesuai rencana mereka tadi siang. 1 jam setelah itu tampak Cody dan yang lain sudah berada di dekat rumah trap house. Lalu mereka pun memakai peralatan DEA untuk masuk ke dalam. Sementara satu orang diminta untuk berjaga di mobil. Dengan memakai alat milik DEA, mereka pun mulai menyerang hingga berhasil merampok uang kartel yang ada di situ. Kemudian mereka pun kembali ke mobil lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di tempat aman, tampak mereka yang sangat senang.
Namun sayang, uang yang berhasil mereka ambil hanya berjumlah kecil. Dari situ mereka pun berencana untuk melakukan hal ini lagi sampai berhasil mengumpulkan uang yang banyak. I'm proud of us. For real. Yeah? Yeah. Keesokan harinya Cody terlihat sedang makan siang bersama Teresa, si murid baru. Nampaknya Cody menyukai Teresa, begitupun dengan sebaliknya. Ketika sedang asik ngobrol, Teresa dibuat merasa risih karena ia terus di WA oleh ibunya. Setelah itu Teresa pun meminta maaf kepada Cody karena ibunya memang seringkali mengganggu. Cody tidak mempermasalahkannya dan Cody berkata kalau Teresa beruntung sebab ia masih mempunyai ibu. Ternyata ibu Cody sudah lama meninggal dan ia hanya tinggal berdua bersama sang ayah. God, I'm sorry. Oh, no. Setelah makan siang dengan Teresa, rupanya Cody mengajak teman-temannya untuk berkumpul di gereja terbengkalai. Rupanya Cody mengajak mereka berkumpul yaitu untuk kembali melakukan aksinya. Di sini Cody mengatakan kalau sekarang mereka tidak akan merampok rumah trap house melainkan merampok seorang kakek-kakek. Menurut data yang ia foto dari kantor DEA, si kakek ini merupakan pengangkut uang kartel dari Amerika ke negara Meksiko. Tugas si kakek hanya mengambil uang dari beberapa klub milik kartel dan disetorkan kepada bosnya. Sehingga sampai sekarang DEA tidak bisa menangkap si kakek sebab si kakek hanya membawa uang bukan membawa barang haram. Jesse and his mom well taken care of. No, I'm also in. Obviously. Setelah semuanya dijelaskan, Cody dan teman-temannya mulai mengawasi si kakek. It should be empty, so there should be no traffic, and it'll be easy for us to get in and out of there fast. What about the customers? Ternyata si kakek tidak hanya sendiri melainkan ada 2 orang anggota kartel yang terus memantaunya di mobil belakang. Hingga ketika si kakek baru saja mengangkut uang dari klub terakhir, di saat itulah Cody dan teman-temannya muncul lalu melakukan penyerangan. Pada akhirnya Cody dan yang lain berhasil membawa kabur mobil si kakek. Di tengah perjalanan tampak mereka yang sangat senang sebab misinya berjalan lancar. Singkat cerita mereka tiba di tempat aman. Dan ternyata uang di dalam mobil si kakek berjumlah sangat banyak. Adegan berpindah kepada si kakek yang kini sedang diinterogasi oleh John dan Rosalie di kantor DEA. Si kakek ternyata menyerahkan diri sebab ia sadar kalau bosnya tahu uangnya hilang maka si kakek pasti akan dihabisi. Si kakek juga mengaku kalau ia bekerja untuk bos kartel dan ia siap dipenjara. John dan Rosalie mengatakan kalau mereka akan melindungi si kakek asalkan si kakek mau memberitahu di mana Natalie, adik perempuannya si bos kartel. Si kakek bersumpah kalau ia tidak tahu di mana Natalie sekarang. Namun si kakek menjelaskan kalau Natalie juga mempunyai terowongan yang terhubung dari Meksiko ke Amerika. Tapi sayang si kakek tidak tahu tempatnya. Sementara teruntuk uang yang tadi dirampok, mereka menganggap itu ulah dari para gangster. Oh, come on. These guys are long gone, you know that. Di sisi lain si bos kartel sedang menghubungi adik perempuannya yaitu Natalie. Terlihat si bos kartel yang begitu murka setelah ia mengetahui kalau uangnya telah dirampok dan si kakek menyerahkan diri kepada DEA. Menurut si bos kartel, perampokan itu pasti dilakukan oleh DEA dan semua uangnya diambil untuk kebutuhan pribadi mereka. Natalie meminta si bos kartel tetap tenang sebab ia sudah mempunyai rencana untuk menjebak para DEA tersebut. Son ellos. La DEA no opera así. ¡A sus mascotas! ¡Atrápalos! Keesokan harinya Cody terlihat masih terus mendekati Teresa, si murid baru. Cody mengatakan kalau ia mempunyai tempat yang indah untuk mereka hiking dan apakah Teresa mau ikut dengannya. Teresa yang memang sudah menyukai Cody, ia pun tanpa pikir panjang langsung mengatakan, "Hayu." It's actually blackmail. Okay. Singkatnya, Cody dan Teresa melakukan hiking ke tempat yang menurut mereka indah.
Di sini Cody berkata kalau ia menyukai Teresa saat pertama kali ia melihatnya. Teresa rupanya juga sama hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Di waktu yang sama, John yang sedang berada di kantor tiba-tiba dihampiri oleh satu rekannya. Rekannya itu memberitahu kalau ia baru saja mendapat informasi tentang terowongan milik para kartel dan mereka harus segera pergi ke sana. Tak lama pasukan DEA pun sampai di tujuan dan mereka sudah siap untuk bertempur. Namun ternyata itu adalah jebakan dan di sana mereka hanya di video untuk mengetahui siapa saja DEA yang sedang memburu para kartel. Menyadari kalau ini hanyalah jebakan, John segera meminta timnya untuk menutup wajah mereka. Yeah, you're right. Adegan berpindah ke markas barang haram milik Natalie. Tak lama si bos kartel keluar dari terowongan dan langsung menghampirinya. Terungkap fakta kalau disinilah terowongan Natalie yang menghubungkan Meksiko ke Amerika, namun diketahui terowongan itu sedang dalam masa renovasi. Kemudian kita diberitahu kalau yang menjebak para DEA tadi adalah Natalie hingga ia berhasil melihat wajah John. Mira, surprise. Keesokan harinya John yang sedang berada di kantor mendapat info kalau Natalie dan si bos kartel hendak mengangkut barang haram lewat jalur darat pada Sabtu malam. Hal itu dikarenakan terowongan milik Natalie sedang direnovasi. Dengan cepat John memberitahu rekan-rekannya yang lain hingga mereka diminta untuk mempersiapkan diri. The last couple weeks, it's gone up to 300 grand. Malam harinya saat John berada di rumah, ia mengatakan kepada Cody kalau Sabtu malam ia akan pergi menjalankan tugas. John meminta Cody untuk tetap di rumah dan jangan kemanapun sebelum ia kembali. Cartel's gonna whack us. I'm pretty sure they can do it during business hours. Cody, Beberapa jam kemudian saat ayahnya sudah tidur, Cody diam-diam membuka laptop milik ayahnya untuk mengakses informasi DEA. Di sini Cody menyadari kalau DEA hendak menggerebek sebuah mobil kartel di sebuah pom bensin. Cody menyangka kalau yang dibawa kartel adalah uang hingga ia pun mempunyai rencana. Di hari selanjutnya tampak Cody dan teman-temannya sedang bervideo callan bersama Jeshiro. Di sini Jeshiro memberi kabar kalau kemarin ia baru saja mendapat penggalangan dana yang sangat besar. Jeshiro dan ibunya akan memutuskan pindah lagi ke kota dan bersekolah bersama mereka. Rupanya Jeshiro tidak tahu kalau uang itu berasal dari Cody serta teman-temannya. So happy to hear that, man. That's great. Oh, if only he knew. All right, I got plans for the next one. Setelah bervideo callan dengan Jeshiro, Cody mengatakan kalau mereka harus menjalankan lagi satu misi. Sontak teman-temannya bertanya kenapa mereka harus menjalankan misi lagi, sedangkan Jeshiro sudah akan pindah ke sini. Cody menjelaskan kalau orang tua mereka adalah DEA yang kapan saja bisa gugur dalam tugas. Apabila hal itu sampai terjadi maka mereka juga akan bernasib sama dengan Jeshiro. Untuk itu Cody ingin mereka mempunyai tabungan yang banyak sebagai antisipasi. Kemudian Cody mengatakan kalau pada Sabtu malam para kartel akan membawa uang yang banyak dari Meksiko ke Amerika. Mereka tinggal menghadang mobil tersebut lalu mengambil uangnya sebelum keduluan oleh DEA. Namun satu teman Cody bernama Alice tidak setuju hingga di waktu yang sama penyakit lambung Alice kambuh dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Want some water? Okay. Singkatnya, Cody menengok Alice di rumah sakit. Lalu Alice bertanya apakah Cody masih akan melakukan misinya dan Cody menjawab iya. Di sini Alice meminta maaf sebab ia tidak bisa ikut dan Cody pun tidak mempermasalahkannya. Cody berjanji apabila ia sudah mendapat uangnya maka uang itu akan dibagi rata termasuk untuk Alice. What's going on with you, Cody? It's all good. Sepulangnya dari rumah sakit, Cody dihubungi oleh Teresa yang bertanya di mana Cody sekarang. Cody menjawab kalau ia baru saja menengok Alice di rumah sakit.
Lalu Teresa mengatakan kalau ibunya mengajak Cody untuk makan bersama di rumah Teresa. Sebelum teleponnya ditutup, Cody mengatakan bagaimana kalau Teresa dan ibunya saja yang datang ke rumah Cody untuk makan malam bersama. Pada akhirnya Teresa setuju dan makan malamnya akan dilakukan pada hari Minggu. Okay, great. You're still a dick, though. Total dick. Singkat cerita, di Sabtu pagi, Cody bersama satu temannya datang ke sebuah pom bensin di perbatasan. Rupanya Cody hanya mengajak satu teman laki-lakinya ini untuk menjalankan misi. Adegan berpindah ke malam hari dan terlihat para DEA yang sudah bersiap untuk menghentikan pengiriman para kartel. Ternyata pasukan DEA juga akan mengepung para kartel di pom bensin yang sama dengan Cody tadi. Pada saat itu sedang terjadi badai hingga John meminta timnya untuk berhati-hati. Selang beberapa saat truk milik kartel datang ke pom bensin tersebut. Ketika supirnya sedang mengisi bensin, rupanya Cody dan satu temannya sudah bersiap. Di waktu yang sama, para DEA mulai mendekat hingga terjadilah baku tembak dengan para kartel penjaga. Di tengah aksi baku tembak, Cody menyerang supir truk lalu bergegas kabur dengan truk tersebut. Sementara pasukan DEA masih sibuk berbaku tembak dengan para kartel penjaga. Are you okay? No, I'm not okay. Setelah kejadian itu, untungnya para anggota DEA tidak ada yang celaka, sementara pasukan kartel semuanya tumbang. Di sini John sedikit bingung tentang siapa kelompok yang sudah mencuri truk tersebut. Beberapa jam kemudian, Cody membawa truknya ke sebuah gudang kosong dan di sana sudah ada satu temannya yang menunggu. Lalu ketika Cody membuka isi di dalam truk, ternyata semuanya berisi barang haram. Tampak mereka yang kecewa sebab mereka sangka isinya adalah uang. Setelah itu mereka pun pulang dan terlihat Cody yang mengambil sebuah koin bertuliskan L. Di malam berikutnya, John yang baru pulang dari kantor dihampiri oleh Cody. Rupanya Cody baru saja mempersiapkan makan malam sebab Teresa dan ibunya akan segera datang. Tak lama Teresa pun datang bersama ibunya. Dan ternyata ibu Teresa adalah Natalie, adik perempuan si bos kartel. See, I already embarrassed her. So parents are for it. Ketika sedang asik makan, Teresa pun izin pergi ke toilet. Di sini Teresa tak sengaja menemukan koin berhuruf L di kamar Cody yang artinya perampok barang haram milik ibunya adalah Cody. Setelah acara makan malam selesai, Teresa pun mengatakan kepada ibunya kalau Cody merupakan orang yang sudah merampok barang haram milik mereka. Lalu Natalie juga mengatakan kalau John, ayahnya Cody, merupakan ketua DEA yang selama ini mengincar kartelnya. Beberapa jam kemudian ketika Cody sedang tidur, tiba-tiba ia dihubungi oleh Teresa. Di sini Teresa mengatakan kalau ia tahu Cody lah yang sudah merampok barang haram milik ibunya. Sekarang Teresa meminta Cody agar datang ke markas milik ibunya dengan membawa lagi barang haram tersebut. Apabila Cody menolak, maka mereka akan menghabisi Alice. Rupanya mereka baru saja menculik Alice dari rumah sakit. Setelah itu dengan segera Cody mengeluarkan mobil lalu pergi ke gudang tempat dia menyimpan barang haramnya. Setibanya di gudang, Cody langsung mengganti mobilnya dengan truk yang berisi barang haram untuk dibawa ke markas Natalie. Di sisi lain, John yang sedang tidur tiba-tiba kebelet pipis. Namun saat ia hendak pergi ke kamar mandi, rupanya para anak buah Natalie sudah mengepung John. Setelah menghabisi para kartel yang menyerang, John dihubungi oleh Rosalie untuk bertanya apakah Cody ada di rumah. John menjawab kalau Cody telah keluar entah kemana.
Lalu Rosalie memberitahu jika Alice anaknya telah menghilang juga dari rumah sakit dan kemungkinan Alice telah diculik. Untungnya Rosalie sudah memasang alat pelacak di sepatu Alice hingga ia tahu lokasi keberadaannya. 2 jam kemudian Cody sampai di markas Natalie. Di sini Cody meminta mereka untuk melepaskan Alice. Cody juga tak habis pikir kalau Teresa adalah anak dari keluarga kartel. Lalu Cody mengancam akan meledakkan mobilnya apabila mereka tidak mau melepaskan Alice. Bersamaan dengan itu bos kartel datang lalu bertanya kenapa mereka tidak langsung menghabisi Cody. Kill this mother... Ya maten este cabrón. Beruntung di saat yang sama John dan para pasukan DEA-nya datang hingga terjadilah baku tembak. Terlihat dalam insiden ini John berhasil menghabisi si bos kartel. Sementara itu Teresa dan ibunya membawa Alice masuk ke dalam terowongan. Cody yang tidak mau Alice sampai kenapa-napa, ia pun segera masuk ke dalam terowongan tersebut. Lalu di suatu kesempatan Cody hampir saja ditembak oleh Natalie, namun tiba-tiba ternyata itu adalah John. John yang kesal langsung menghajar Cody sementara Teresa berhasil kabur. Setelah Cody dihajar, John pun meminta maaf karena bagaimanapun John sangat menyayangi Cody. I love you, Cody. Satu minggu kemudian Cody dan teman-temannya mengunjungi rumah baru Jeshiro. Sekarang mereka bisa berkumpul lagi serta bersekolah di tempat yang sama. Sementara itu ternyata Teresa sedang mengawasi mereka untuk melakukan balas dendam. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.